Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Gus Ragil. Kali ini akan saya ajak sahabat-sahabat semua untuk mengikuti menu makan malamnya Gus Ragil itu seperti apa sih, untuk membangun badan, untuk membangun body. Ini benar-benar guys, mumpung semangat guys. Ini pulang kerja, olahraga, ini makan malam. Makan malamnya nanti kita tidak memakai nasi, kita cuma makan daging sama susu saja. Biar insya Allah dalam waktu 6 bulan ini benar-benar yang program yang saya siapkan ini semoga benar-benar memuaskan guys. Ini kalau nggak salah hari ke-17 untuk pembentukan otot ini guys. Pulang kerja pokoknya olahraga guys, dengan alat seadanya di pabrik. Adanya apa yang sekiranya bisa untuk olahraga kita pakai saja, sebenarnya sama saja, yang penting posisinya kanan dan kiri itu sama, biar nanti lengan kanan dan lengan kiri itu besarnya sama. Kalau besarnya nggak sama, itu tandanya kalau kaos ini satunya renggang satunya ketat, berarti beratnya mungkin nggak sama yang untuk latihan. Oke, kita ikuti menu makan malamnya Gus Ragil itu seperti apa. Ini biar untuk pembentukan badan ini biar cepat guys, program 6 bulan insya Allah badannya bisa seperti Om Deddy Corbuzier. Insya Allah kita berusaha sekuat tenaga, tapi kalau nanti hasilnya seperti apa ya kita coba dulu saja. Ini hari ke-17 guys, hari ke-17 untuk pembentukan badan ini. Oke, mari kita ikuti makan bareng guys. Oke guys, ini menu malam ini nih, daging sama sayuran sama susu, sudah nggak pakai nasi. Kita mengurangi makan makanan yang sekiranya itu mengganggu kesehatan kita. Kita harus cari makanan itu yang sehat. Sehat itu mahal guys, jadi kita itu harus jaga pola makan. Kalau pola makan kita bagus, insya Allah itu kita sehat. Kalau orang zaman sekarang tuh kebanyakan tuh pola makannya tuh salah, jadi kebanyakan sakit. Jadi ketika kita itu makan lemak, itu harus ada penetralnya. Kalau daging ya harus ada bawang putih sama sayuran. Jadi untuk menetralkan lemaknya guys, insya Allah sehat guys. Ini saya emang lemak sama protein masih saya seimbangkan, jadi emang masih butuh lemak juga karena belum begitu besar. Kita itu harus sadar bahwa kesehatan itu mahal guys. Jadi ketika kita itu sehat, mari kita jaga bersama-sama kesehatan kita sendiri. Sayangi diri sendiri. Jadi menyayangi diri sendiri itu salah satunya itu dengan menjaga kesehatan. Dengan menjaga pola makan yang benar, itu insya Allah kita akan selalu sehat. Mulutnya kecil ya, makanya sedikit-sedikit. Mulutnya kecil, yang penting badannya besar. Ini hari ke-17 guys, jadi insya Allah ini hari ke-17 kalau nggak salah, kalau nggak lupa ini hari ke-17 untuk benar-benar ini melatih otot tubuh saya. Semoga dalam waktu 180 hari, betul kan? Kalau 6 bulan itu berarti 180 hari, insya Allah harus jadi. Paling nggak pantas lah. Yang penting itu pola makan guys. Pola makan sama pola pikir itu harus seimbang. Jadi makanannya sehat,
tapi pikirannya nggak sehat, ya sama saja bikin penyakit. Jadi kalau ketika kita tuh punya masalah, kiranya nggak kuat, ya kita curhat sama sahabat atau siapa bagaimana pemecahannya, jangan dipikir sendiri guys. Kadang takutnya kalau dipikir sendiri itu kita tuh sulit untuk mempunyai jalan keluar. Tapi juga nggak semuanya sih, orang tuh menyiasati masalah itu punya cara sendiri. Mungkin dengan curhat sama saudaranya, curhat sama orang tuanya, atau kita bisa menyelesaikan sendiri itu lebih baik. Nggak ada yang tahu masalah kita. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya bagaimana biar bisa. Kesehatan itu mahal guys, mahal harganya. Makanya daripada untuk beli obat, ya mending untuk beli makanan yang sehat. Obat itu pahit, guys. Alapannya capek guys. Panas guys, ini seperti sauna nih. Ini saya makan di dapur, ruangannya sempit, ventilasinya kecil, berkeringat langsung nih, seperti orang olahraga nih. Oke, makan bareng guys. Ini sebenarnya makan seperti ini kalau sendiri itu nggak begitu enak. Tapi ini teman-teman pada kerja, umur gue karena bingung. Itu pola makan, sama pola pikir itu harus seimbang. Jadi makan makanannya sehat, tapi pikirannya nggak sehat, ya sama saja bikin penyakit. Jadi kalau ketika kita tuh punya masalah, kiranya nggak kuat, ya kita curhat sama sahabat atau siapa bagaimana pemecahannya, jangan dipikir sendiri guys. Kadang takutnya kalau dipikir sendiri itu kita itu sulit untuk mempunyai jalan keluar. Tapi juga nggak semuanya sih, orang tuh menyiasati masalah itu punya cara sendiri. Mungkin dengan curhat sama saudaranya, curhat sama orang tuanya, atau kita bisa menyelesaikan sendiri itu lebih baik. Nggak ada yang tahu masalah kita. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya bagaimana biar bisa. Kesehatan itu mahal guys, mahal harganya. Makanya daripada untuk beli obat, ya mending untuk beli makanan yang sehat. Obat itu pahit guys. Alapannya capek ya. Panas ya. Ini seperti sauna nih. Ini saya makan di dapur, ruangannya sempit, ventilasinya kecil, berkeringat langsung nih, seperti orang olahraga nih.
Oke, makan bareng guys. Ini sebenarnya makan seperti ini kalau sendiri itu nggak begitu enak, tapi ini teman-teman pakai kerja sumber akhirnya di lumayan guys. Ini pokoknya 5 ronde itu udah kenyang nih, seperti makan nasi lah. Ini belum mandi tadi guys, pulang kerja langsung sholat maghrib terus makan dulu, nanti olahraga sebentar baru mandi, sholat isya itu. Jangan lupa merawat muka. Sebelum tidur kita merawat muka dulu pakai serum, terus minum jus, susu protein, baru tidur. Malam guys, sendiri guys, apa-apa sendiri, masak sendiri, menyiapkan apa-apa sendiri, tirakat. Malam guys, tirakat di negeri orang guys. Teman-teman yang di Korea tuh semuanya tuh punya perasaan yang beda. Ada yang katanya Korea itu keras, ada yang katanya Korea itu berat, ada yang katanya Korea itu sadu. Tergantung kita itu bagaimana suasana hati itu kita siasati. Bagaimana kok ketika benar-benar keras itu bagaimana sekiranya biar kelihatan ringan. Itu tergantung kita sendiri, diri kita sendiri. Nggak bisa kita membandingkan orang lain. Dinikmati. Disyukuri. Pasti. Seberat apapun itu kalau kita nikmati, kita syukuri, insya Allah juga lama-lama juga biasa guys. Pertama juga dulu seperti mau nangis, kerja di Korea kok berat banget, tapi ternyata juga enjoy saja ketika sudah gajian. Pas gajian berat lagi guys, sekarang biasa. Wah, kenyang guys. Ronde udah kenyang nih. 16 dulu. Ini sebetulnya udah kenyang guys, tapi kita paksa sedikit lah biar cepat besar, biar cepat maksimal untuk pembentukannya. Yang penting itu yang akan saya utamakan itu pembesaran dada sama pembesaran lengan ini ya. Nanti perut, baru kaki. Yang penting kalau lengannya itu besar, dadanya besar, kayaknya itu udah gagah itu. Kalau aku tuh melihat Om Deddy, saya itu penggemarnya Om Deddy Corbuzier, nggak tahu. Penggemarnya Om Deddy Corbuzier, penggemar beratnya saya. Orangnya pintar, badannya besar, kaya raya, keren kan? Makanya kalau laki-laki itu berwibawa, itu paling enggak itu harus berilmu. Laki-laki itu kalau pinter itu kelihatan wibawa guys di mata perempuan guys. Kalau Anda tidak begitu pinter, paling enggak Anda itu harus berduit biar Anda itu juga kelihatan wibawa di mata seorang wanita guys. Ya kalau bisa ya
berilmu, pintar dan berduit, itu baru sama tuh super di mata wanita. Kayaknya gitu guys, atau hanya perasaan saya saja guys, tapi kayaknya emang seperti itu guys. Laki-laki itu wibawanya itu kalau punya ilmu atau maksudnya itu pintar, berilmu itu kayaknya wibawa sama orang kaya guys. Orang kaya itu juga kelihatan wibawa, dompetnya itu pede guys, kemana-mana punya dompet guys. Maksudnya tuh dompetnya ada duitnya. Coba kalian lihat sendiri, kalian perhatikan sendiri. Menurut Anda seorang laki-laki yang wibawa itu seperti apa? Ganteng kalau nggak punya duit ya orang wibawa guys. Ganteng tapi agak punya ilmu ya nggak wibawa. Tapi yang mending ya, kalau nggak pinter anak ganteng, ya sih mending. Tapi kalau kita itu sadar, oh guys ini udah kenyang guys, 5 ronde kalau nggak salah ini, masih banyak ini, masih sisa ini, nggak kuat guys. Menurut saya itu kelihatan besar tapi kayaknya itu makannya juga nggak begitu banyak. Tapi ya lumayan, udah 5 ronde apa 6 ronde tadi, sambil cerita tadi kan, lupa guys. Kalau makan seperti ini sendiri nggak begitu nikmat guys, tapi teman-teman pada kerja lembur guys, lembur ini sopo itu guys. Kerja sampai setengah 11 malam guys, dari jam 8 pagi. Boleh ini sopo, oh buat istrinya guys, buat anaknya, biar anaknya itu besok hidupnya enak, biar nggak seperti ayahnya sakit kulit. Tapi dinikmati aja. Allah itu sudah menginginkan kita itu seperti ini. Kita syukuri saja. Hidup itu kita jalani, kita syukuri, ini sudah. Kuncinya hidup itu hanya kita jalani dan kita syukuri. Kita nikmati saja guys. Hidup itu emang seperti ini, nggak lepas dari ujian. Dan ketika kita mendapatkan ujian, itu kita harus bersyukur, karena Allah itu akan menaikkan derajat kita. Coba dari SD kelas 6 mau ke SMP pasti ada ujian, karena mau naik tingkat, naik derajat. Dari kelas 3 SMP ke SMA pun harus ada ujian dulu. Nggak ada yang langsung SMA tanpa ujian, harus ada ujian dulu. Jadi itulah keadilan Allah itu seperti itu, dan kehidupan itu seperti itu, sudah diatur sama Allah seperti itu. Jadi kita nikmati, kita jalani, kita syukuri, oke? Jangan sampai menyerah, jangan sampai mengeluh, karena ketika kita itu mengeluh, sebetulnya itu mengurangi energi kita. Ketika kita itu benci sama orang, ketika kita itu dendam sama orang, itu mengurangi kekuatan kita sendiri, mengurangi energi kita. Sebetulnya kita yang rugi. Kita benci sama orang, orang itu nggak masalah, santai cuek aja, malah kita yang sakit hati, itu malah kita yang rugi, bikin sakit atau bikin penyakit. Jadi hilangkan kebencian, hilangkan dendam, oke? Santai, berpikir positif, hilangkan negatif, hilangkan aura negatif di diri Anda. Kalau laki-laki yang cerdas itu harus berpikir guys, bagaimana biar pintar, bagaimana biar berilmu. Yang kedua, bagaimana biar bisa berduit. Jadi kuasai semua biar kita itu berwibawa. Sebetulnya bukan hanya berwibawa di mata seorang perempuan, tapi ya wibawa sama semua orang. Benar. Sama perhatikan sendiri, kalian perhatikan sendiri.
bagaimana laki-laki yang wibawa itu? Laki-laki yang wibawa itu harus berilmu. Kalau punya ilmu, pintar itu kan kelihatan wibawa. Apalagi berduit, apalagi ganteng, apalagi badannya besar. Ya paling nggak kita itu memiliki salah satunya lah. Walaupun kita nggak begitu ganteng, ya paling nggak kita itu berilmu. Kalau suami nggak begitu punya ilmu banyak, paling nggak kita tuh ya punya duit. Ya paling nggak itu kita harus memiliki satu poin lah yang sekiranya itu biar kita tuh tidak diremehkan. Kita tuh sebenarnya tidak pengen dihormati guys, tidak pengen kelihatan wah ben wibawa itu enggak. Paling nggak itu biar kita itu tidak diremehkan orang. Oke, diremehkan itu sakit guys. Kita tuh kalau diremehkan orang itu sakit sekali. Perasaan ini sakit kok. Katanya orang-orang yang pernah diremehkan itu loh, tunggu aku. Memangnya aku pernah diremehkan? Bolak-balik guys, sering guys. Diremehkan orang itu saya sering, sampai itu untuk penyemangat kita guys. Kalau kita diremehkan orang itu jangan putus asa, nggak usah minder, buat penyemangat kita guys. Kalau kita diremehkan orang, oh tunggu lain kali, tunggu suatu saat kamu pasti akan diam. Santai saja guys. Kalau diremehkan orang itu jangan sakit hati, santai, berterima kasih, bersyukur, karena itu salah satu untuk penyemangat kita. Biar kita itu bisa sukses, biar kita itu paling nggak lebih pintar, lebih berhati-hati bagaimana. Oh kalau kemarin diremehkan, berarti kita jangan melakukan yang seperti ini. Mungkin kita emang salah. Jadi ketika orang meremehkan kita tuh ya jangan 100% menyalahkan orang itu. Mungkin kita ada kesalahan atau apa, kita harus waspada, harus mengoreksi diri. Dan untuk penyemangat saja, santai saja. Alhamdulillah kita sudah selesai guys makan malamnya. Di dapur nggak kuat guys, panas sampai berkeringat ini. Makan di dapur sempit guys. Ya kita nikmati saja, kita syukuri saja. Tapi panasnya seperti orang sauna ini. Kita minum susu dulu guys. Biar sehat ya. Ini susunya adanya ini guys. Ya sudah dinikmati saja. Mau susu apa? Adanya susu seperti ini ya diminum saja, kita nikmati saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali guys kalau minum susu guys? 2 kali lagi, 1 kali lagi. Adanya susunya ini guys. Emang mau susu apa? Adanya susu sapi. Ya sudah, minum susu sapi saja. Ntar kalau mau tidur susu protein. Padahal kalau mau tidur itu seharusnya tuh susunya itu ya susu protein, adanya susu protein. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini hari ke-17 guys. Membentukkan otot lengan, dada, ini dulu, sama perut. Ntar kalau perutnya sudah jadi baru kita tunjukkan guys. Ini belum begitu jadi guys. Masih kelihatan cemberut, belum six pack guys. Ntar kalau udah six pack nanti kita tunjukkan bagaimana hasilnya. Yang penting kita berusaha, semangat untuk bekerja keras guys. Bekerja keras maksudnya itu ya untuk olahraga. Kalau bekerja keras untuk mencari rezeki itu wajib, tapi kalau untuk membangun otot, membangun fisik ini ya sebetulnya juga wajib. Cuman nggak semua orang itu mampu atau nggak semua orang itu minat.
Jadi bagi Anda yang minat untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh Anda itu, berarti Anda itu orang yang cerdas. Dan Anda itu termasuk orang pilihan. Karena merawat tubuh itu sesuatu yang luar biasa, guys. Nggak semua orang bisa. Oke. Jadi kita itu harus bersyukur. Diberi kesehatan, diberi tubuh yang sehat, itu luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Oke guys, episode kali ini, episode malam ini cukup sekian dulu. Ini mau olahraga sebentar, terus mandi, terus sholat isya, bubuk ganteng. Udah. Besok kerja lagi guys. Besok gantian saya pulang jam setengah 11 malam. Jam 10 lebih 20 menit. Luar biasa guys. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 lebih 20 menit. Bayangkan sendiri. Luar biasa guys, di Korea itu capeknya seperti apa silahkan dibayangkan sendiri. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki rezeki, memiliki pekerjaan di Indonesia itu bersyukurlah. Saya pun sebetulnya itu juga heran atau sebetulnya itu istilahnya itu saya anggap orang yang luar biasa, orang yang bisa bekerja di Indonesia, bisa mencari rezeki di Indonesia dan bisa menghidupi keluarganya di Indonesia tanpa berpisah seperti saya. Tapi saya syukuri saja, ini karena nikmat Allah juga. Ini juga sudah kehendak Allah. Walaupun orang itu dikasih kecerdasan untuk memilih, tapi keputusan terakhir itu pasti juga karena keputusan dari Allah. Jadi kita itu jangan pernah meninggalkan Allah. Jadi ketika kita itu diberi pilihan, ketika kita itu milih A ataupun milih B itu ya karena itu ketentuan dari Allah, bukan dari kita. Kita itu loh nggak bisa bergerak tanpa digerakkan Allah, tanpa ridho Allah. Jadi kita harus percaya bahwa semuanya itu kehendak Allah. Jadi kita harus menikmatinya, menjalaninya dan mensyukurinya. Oke, cukup sekian episode kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi semangat buat Anda untuk selalu berolahraga, selalu makan dengan pola makan yang sehat, berhidup sehat, dan menjaga selalu kesehatan, menjaga tubuh Anda biar selalu sehat dan kelihatan awet muda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee krap.